Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky dan pemirsa. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, buntut kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter residen spesialis anestesi Universitas Padjadjaran di salah satu rumah sakit besar di Bandung, Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah untuk memperketat sistem seleksi dokter spesialis. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah memperketat sistem seleksi dokter spesialis menyusul terungkapnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter residen spesialis anestesi Universitas Padjadjaran di salah satu rumah sakit besar di Bandung. Anggota Komisi 9 DPR RI Arzetti Bilbina menilai kasus ini sangat mencoreng dunia medis dan menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan. Tindakan pelaku merupakan penyalahgunaan kewenangan medis. Arzetti mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat proses seleksi dan pembinaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis. Salah satu yang ditekankan adalah pentingnya tes psikologi dan etika profesi yang lebih ketat. Rumah sakit besar seharusnya melakukan pengawasan, pengecekan, dan ikut menjadi bagian dalam mempertanggungjawabkan kondisi yang kemarin sempat membuat masyarakat agak sedikit terganggu dengan berita ini. Di sini harus ada regulasi kembali dari pemerintah, baik itu dari kesehatan, rumah sakit, dan juga pendidikan, ya. Mungkin tes psikologi juga dibutuhkan, tapi memang kalau kita bicara tes psikologi itu kan secara umum. Arzetti menegaskan rumah sakit tidak bisa lepas dari tanggung jawab dalam kasus ini. Sebagai institusi besar dan rujukan, seharusnya rumah sakit memiliki sistem pengawasan dan pemeriksaan internal yang ketat terhadap tenaga medis. Dari Provinsi Bali, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menyebutkan bahwa kegiatan parlemen kampus yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran Bandung merupakan upaya DPR RI dalam mendekatkan proses legislasi kepada generasi muda. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal memberi sambutan dalam kegiatan parlemen kampus yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran Bandung sebagai bagian dari upaya DPR RI dalam mendekatkan proses legislasi kepada generasi muda. Dalam parlemen kampus ini, mahasiswa terlibat simulasi lengkap proses pembentukan undang-undang, mulai dari penyusunan draft rancangan undang-undang hingga pengelompokan mahasiswa ke dalam komisi dan fraksi layaknya parlemen sungguhan. Cucun juga menekankan, dalam proses legislasi, DPR RI selalu melibatkan para ahli, menyerap aspirasi dari berbagai pihak, serta mengandalkan kajian akademik yang mendalam. Hal ini penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar relevan dan tepat sasaran. Bagaimana pilnya sudah merasakan mereka jadi anggota DPR. Jadi jangan selama ini hanya mendengar atau gimana. Ternyata pengambilan keputusan itu seperti ini. Tidak segampang yang mereka baca di medsos bahwa DPR seenaknya membuat pasal, DPR seenaknya membuat undang-undang. Nah, nanti akan merasakan ternyata tidak semudah itu bagaimana menyerap aspirasi, kemudian juga para ahli dihadirkan ketika pembahasan atau misalkan itu inisiatif pemerintah, kita daftar inventarisir masalah yang disusun, kemudian dikolaborasi dengan semua stakeholder yang dibutuhkan. Nah, jadi akan memahami. Cucun juga berharap peserta parlemen kampus bisa menjadi agen edukasi di lingkungan kampus, menyebarkan pemahaman bahwa kerja legislatif jauh lebih rumit daripada yang tampak di permukaan. Dari Jawa Barat, Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2024 hingga 2025, DPR RI terus berkomitmen untuk mengawal dan mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi dinamika global, termasuk dampak dari perang dagang internasional.
Dalam pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025, DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi dinamika global, khususnya dampak dari perang dagang internasional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, gejolak ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dampak tersebut antara lain terhambatnya rantai pasok global hingga menurunnya nilai tukar rupiah. DPR RI akan terus mendukung berbagai langkah pemerintah dalam memitigasi dampak tersebut melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kita tidak bisa mengubah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, tetapi kita bisa menguatkan fondasi ekonomi kita sendiri. Berbagai kebijakan yang mempererat fundamental perekonomian juga harus segera dilakukan, mengingat dinamika perang dagangan ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. DPR RI akan mendukung langkah pemerintah dalam memitigasi berbagai dampak dan risiko yang akan dihadapi serta mendukung kebijakan perekonomian yang dapat menjaga kepentingan rakyat dan negara. Pada masa persidangan ini, DPR RI akan melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026. Pemerintah dalam menyusun pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro agar memberikan penguatan pada fundamental ekonomi nasional dalam mengantisipasi dinamika global yang tidak menentu. DPR RI akan memastikan agar RAPBN 2026 disusun dengan strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan nasional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pasar modal Indonesia tengah mengalami gejolak signifikan atas merosotnya indeks harga saham gabungan hingga 7% dalam beberapa hari terakhir. Situasi ini menjadi semakin kompleks setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggulirkan kebijakan tarif impor timbal balik yang menyasar sejumlah negara termasuk Indonesia. Pemirsa, kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, IHSG dapat dijadikan sebagai salah satu indikator awal untuk melihat kondisi perekonomian Indonesia. Penurunan drastis IHSG dalam waktu singkat merupakan tanda peringatan terhadap krisis ekonomi, sehingga pemerintah perlu memberikan sinyal positif terhadap pasar dan membangun komunikasi yang clear atas kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pasar modal Indonesia tengah mengalami gejolak signifikan atas merosotnya indeks harga saham gabungan atau IHSG hingga 7% dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini memicu dilakukannya trading halt atau penghentian sementara oleh Bursa Efek Indonesia. Langkah tersebut diambil berdasarkan peraturan nomor 2A tentang perdagangan efek bersifat ekuitas, serta surat keputusan direksi yang baru saja diterbitkan dan langsung berlaku efektif. Situasi tersebut menjadi semakin kompleks setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggulirkan kebijakan tarif impor timbal balik atau reciprocal tariff yang menyasar sejumlah negara termasuk Indonesia.
Indonesia kini dikenakan bea impor sebesar 32% oleh Amerika Serikat. Namun respon pemerintah Indonesia yang memilih jalur negosiasi ketimbang aksi balasan dinilai sebagai kelemahan dalam diplomasi perdagangan. IHSG bisa jadi salah satu indikator awal untuk melihat ekonomi Indonesia sedang dalam masa krisis atau pemulihan. Apabila IHSG turun drastis dalam waktu yang singkat, hal tersebut bisa menjadi tanda peringatan krisis ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyebut, pemerintah perlu memberikan sinyal positif terhadap pasar dan membangun komunikasi yang clear atas kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Ya, ini karakteristik pasar memang seperti itu. Bisa turun dan bisa naik ya, karena karakteristik dari saham memang seperti itu. Ya, demikian pula untuk rupiah. Tetapi menurut saya satu hal yang perlu dilakukan adalah komunikasinya. Pemerintah perlu melakukan komunikasi yang lebih clear, ya, memberikan sinyal-sinyal yang positif kepada pasar bahwa memang secara fundamental ekonomi Indonesia tidak terlalu jelek. Ya, ini penting. Tanpa komunikasi yang baik, karena pasar saham ini bergerak berdasarkan pada persepsi, ya, maka bisa mengakibatkan ya bergejolak cukup panjang. Anggota Komisi 11 DPR RI Erik Hermawan mengungkapkan bahwa kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Sufmi Dasko Ahmad dan didampingi oleh pimpinan Komisi 11 DPR RI ke Bursa Efek Indonesia bertujuan untuk memastikan pasar tetap terkendali serta menghindari kepanikan yang dapat memperburuk kondisi indeks harga saham gabungan. Erik menyoroti bahwa fundamental perekonomian Indonesia dinilai cukup kuat. Namun, berbagai isu yang beredar membuat investor merasa cemas. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap menjaga kepercayaan pasar dengan langkah-langkah strategis yang cepat dan efektif. Sebenarnya perekonomian Indonesia menurut saya cukup bagus dan fundamentalnya kuat. Hanya saja beberapa isu-isu yang disampaikan oleh beberapa orang ini yang membuat para investor agak resah. Tapi kemarin pimpinan kita DPR, Pak Sufmi Dasko dan Pak Misbakun sudah mendatangin Bursa Efek dan alhamdulillah naik sahamnya kita. Nah, pemerintah mesti melalui Bursa Efek itu mempunyai alert. Alert ini harus dipasang pada tamu-tamu tertentu sehingga begitu ada sentimen negatif, pemerintah cepat mengantisipasi sehingga tidak terjadi permasalahan seperti kemarin tadi. Pemerintah harus terus membangun kepercayaan investor dengan menjaga stabilitas politik dan menjamin keamanan investasi di Indonesia. Optimistis akan diperoleh apabila langkah tersebut diterapkan dengan baik oleh pemerintah, sehingga pasar saham akan semakin kuat dan menarik lebih banyak investor untuk jangka panjang. Pemirsa, tingginya utang BUMN Karya hingga kuartal 1 tahun 2025 menjadi keprihatinan Komisi 6 DPR RI. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saya sudah. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas.
Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Pemirsa, peningkatan hutang BUMN Karya 181 triliun rupiah merupakan dampak dari maraknya pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh. Bagaimana tanggapan Komisi 6 DPR RI serta skema apa yang diberikan guna menyehatkan BUMN Karya? Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Anggun Oktarini dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Anggun. Ya, halo apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktarini. Saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 6 DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa, seperti yang kita ketahui saat ini sedang marak diperbincangkan terkait dengan hutang BUMN yang menyentuh angka 181 triliun. Ini jika kita melihat perbandingannya ini jauh lebih besar dari periode sebelumnya. Dan diindikasi bahwa ini diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Namun pemirsa, kita akan melihat bagaimana anggota dari Komisi 6 DPR RI sendiri melihat fenomena ini, dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota yaitu Bapak Subardi dari fraksi Nasdem. Halo Pak, kabar Bapak? Ya baik, Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, kita mengetahui ini sedang marak sekali diperbincangkan bahwa ada hutang BUMN di angka 181 triliun dan diperbincangkan oleh masyarakat luas bahwa ini akibat dari pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia ini selama 10 tahun terakhir. Bagaimana dari Komisi 6 sendiri melihatnya Pak? Ya, kalau menanggapi soal hutang BUMN khususnya BUMN Karya BUMN Karya. Memang ya kita akui bahwa selama era 10 tahun ini BUMN mendapatkan penugasan yang cukup besar soal infrastruktur. Nah, tentunya ada dampaknya juga ya. Karena apa? Infrastruktur yang cukup besar itu posisi BUMN Karya tentunya tidak mampu untuk membiayai dirinya sendiri untuk melaksanakan infrastruktur yang ditugaskan itu. Kalau tidak ada supporting dari penugasan, artinya dana negara atau dana pemerintah melalui APBN yang disupport atau diberikan melalui PMN kepada karya-karya tersebut ya, BUMN Karya tersebut. Itu bisa jadi salah satunya. Tetapi untuk mengurai itu tentunya tidak bisa hanya semata-mata soal infrastruktur, soal penugasan infrastruktur, tapi juga ke depan itu mesti harus dilakukan sebuah efisiensi ya, efisiensi seperti contoh yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, efisiensi di mana BUMN Karya itu sudah mempunyai aset-aset yang dalam rangka mendukung infrastruktur kan ya mengeluarkan aset yang untuk spotting, umpamanya bikin pengolahan beton, pengolahan pabrik baja, macam-macam lah. Nah, itu kan ada ya dana yang dikeluarkan untuk investasi yang jangka panjang. Nah, ketika infrastruktur itu berhenti, otomatis itu akan menjadi beban. Itu salah satunya. Dan beberapa anak perusahaan yang membuat anak perusahaan untuk mensupport infrastruktur yang cukup besar itu. Nah, oleh karena itu kemarin kami menyarankan agar dilakukan efisiensi. Kalau perlu, kalau memang sudah tidak diperlukan ataupun mungkin sudah sudah nggak layak atau ya minta izin untuk dilepas atau dijual sehingga bisa menutup utang tersebut. Nah, kemudian juga kita lihat BUMN Karya itu juga membuat anak-anak cabang atau anak perusahaannya, bahkan cucu-cucu perusahaan. Nah, coba itu dievaluasi karena jangan sampai cucu-cucu ataupun anak-anak perusahaan bahkan cicit perusahaan itu membebani induk perusahaan. Nah, itu perlu dievaluasi. Nah, kalau memang itu membebani ya dilepas. Tapi kami berharap juga pemerintah memberikan perhatian apakah untuk melakukan efisiensi, apakah mereka langsung dari berapa 7 atau berapa BUMN Karya itu direvitalisasi,
dikecilkan atau dijadikan holding. Nah, holding lebih kecil lagi. Sehingga masing-masing punya investasi, punya aset macam-macam itu kan bisa lebih dimaksimalkan. Ya. Bapak, ini kalau kita melihat dari tadi penjelasan Bapak ini sampai dengan ada cucu perusahaan itu sendiri dari BUMN ini ya. Nah ini kan apakah Bapak atau Komisi 6 sendiri melihat bahwa adanya kesalahan tata kelola dari tubuh BUMN itu sendiri sehingga menyebabkan pengelolaan yang mungkin bisa menyebabkan hutang sebesar ini Pak? Ya saya kira kita Komisi 6 atau lembaga parlemen tidak bisa serta-merta menuduh bahwa itu salah pengelolaan atau apa. Itu ya yang benar atau proses itu bisa kita nilai ketika sudah dilakukan audit. Nah kita lihat audit tahunan dari BPK kayak apa. Nah kemudian kalau itu BPK ataupun Badan Pengawasan Keuangan itu melakukan audit kinerja, ya kita bisa lihat dari situ. Nah, kan kita mengetahui nih Bapak tadi memberikan beberapa solusi yang mungkin bisa diajukan oleh Komisi 6. Ini kita juga melihat bahwa ada Danantara. Apakah Danantara bisa digunakan juga Pak untuk menyelesaikan permasalahan hutang dari BUMN ini sendiri? Ya, justru nih ketika nanti Danantara itu sudah berjalannya, sudah berfungsi, nah inilah bagian pemerintah, peran pemerintah melalui tangan BUMN. Yang mana Danantara diberikan kekuasaan untuk menggunakan aset-aset negara yang dipisahkan. Bisa itu kebijakan, bisa. Tapi kan harus ada satu review ataupun evaluasi ataupun audit baru kita masuk. Ya. Kalau serta-merta nutup utang 180 triliun, ya nggak bisa begitu. Tapi itu uang negara, uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Komisi 6 optimis Pak bisa diselesaikan dengan Danantara kalau ya kita sebagai bangsa dan negara harus optimis. Jangan pesimis, ya. Janganlah, optimis lah ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Baik pemirsa, tadi itu perbincangan kita dengan salah satu anggota Komisi 6 di DPR RI Senayan Jakarta. Kita mengetahui bahwa penyelesaiannya itu ada berbagai macam unsur dan juga cara yang bisa diajukan untuk pemerintah itu sendiri. Dan salah satunya mungkin bisa menggunakan Danantara. Tapi bagaimana prosesnya ini masih menunggu hasil dari rapat Komisi 6 di Senayan Jakarta. Dan saya Anggun kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apakah menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Bisa jeda tetap di TVR. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah,
serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Silakan Rini. Baik, terima kasih rekan Alfat dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu menjelang ibadah haji. Di sini anggota Komisi 8 DPR RI mengingatkan masyarakat tak tergiur visa non-haji. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Baik, di sini anggota Komisi 8 DPR RI yaitu Anim Falahuddin meminta masyarakat tidak menggunakan visa non-haji untuk melaksanakan haji yang dapat memicu kerumitan administrasi bahkan sanksi hukum dari pemerintah Arab Saudi, pemirsa. Sebagaimana diketahui, masyarakat Indonesia kerap tergiur menggunakan visa non-haji dikarenakan antrian yang sangat lama dalam melaksanakan ibadah haji yang dimanfaatkan oknum tertentu untuk menawarkan berangkat haji jalur cepat tanpa antrian secara ilegal. Tentunya pemirsa, penggunaan visa non-haji berdampak pada kepadatan pelaksanaan ibadah haji, khususnya pada puncak haji, yakni saat pelaksanaan di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan terkait hal ini pemirsa, pemerintah diminta terus melakukan sosialisasi kewajiban menggunakan visa haji resmi dalam melaksanakan ibadah haji dan juga melakukan penindakan hukum jika ada pelanggaran penggunaan visa non-haji dalam melaksanakan ibadah haji. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu Komisi 12 DPR RI mendukung strategi impor migas sebagai bagian dari politik dagang AS dan juga Indonesia. Kita lihat kembali ke layar kaca. Baik, di sini Ketua Komisi 12 DPR RI yaitu Bambang Patijaya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis yang diambil Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral yaitu Bahlil Lahadalia terkait kebijakan impor migas. Tentunya kebijakan ini dinilai sebagai upaya adaptif untuk menghadapi tantangan global dan juga menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pendekatan politik dagang yang cermat. Dan pemirsa, langkah ini merupakan strategi yang tepat untuk membuka ruang bilateral dengan Amerika Serikat, terutama terkait tarif perdagangan yang mempengaruhi ekspor produk Indonesia. Dan di sini Komisi 12 DPR RI akan terus kawal dan juga memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan ini agar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan juga negara. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan jelang ibadah haji. Anggota Komisi 8 DPR RI mengingatkan masyarakat tak tergiur visa non-haji. Serta Komisi 12 DPR RI mendukung strategi impor migas sebagai bagian dari politik dagang AS dan juga Indonesia. Sekian dari saya, Rini Reski. Kembali ke rekan Alfa. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.